wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Sudah masuk bab baru, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahihi an Abi Bash. Baca babu. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaimi. Artinya bab apa yang datang pada ruqyah dan tamaim. Ya. Tentang ruqyah dan tamaim. Baik, lanjut. Fi sahihi an Abi Bashirin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat. Pada sahih dari Abi Bashar al-Ansari radhiyallahu anhu, Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu safar, maka dia mengutus seorang utusan bahwasanya tidak boleh ada pada leher onta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus diputus. Baik, ini hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Pada sebagian safar Nabi SAW mengutus utusan merintah bahwasanya jangan sampai ada tali, bila ada ikatan di leher onta dari tali busur atau ikatan yang lainnya kecuali diputus. Ini bukan tali anunya ya, bukan tali ikatannya, tali yang dipasang untuk menjaga hewan tunggangan itu dari kejelekan atau dari bahaya. Itu yang disuruh putus, disuruh hilangkan. Bukan tali anunya, bagaimana mau di setir kalau talinya diputus semua. Ya, paham ya? Ya bukan tali sembarangan ya. Ini sudah kita isyaratkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya ikatan-ikatan, gelang dan yang semisalnya itu bukan dipasang begitu saja. Ada i'tiqad, ada keyakinan yang salah pada hal tersebut. Nah, itulah kesyirikan. Jadi hati-hati ya, jangan antum hantam mutlak ini semua ikatan apa tali, gimana caranya? Kalau kuda, sapi, kerbau tidak talinya. Ya, bagaimana seperti? Pernah tidur tina nona. Ya, paham ini? Jadi ada tetap ya tali kekang. Tapi tali yang dimaksud ini bukan tali sembarangan. Ya, lanjut. Qala asy-syarih hafizahullahu taala munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab pada kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya'il lati tukhillu bi aqidatit tauhidi minar ruqa wat tamaimi asyirkiyati. Bahwasanya ini adalah kelanjutan pada penyebutan perkara-perkara yang bisa merusak akidah tauhid. Tukhillu, mencacati, merusak akidah tauhid. Ya, penyebutan ini lanjutan istimrar, lanjutan dari penyebutan perkara-perkara yang bisa merusak dan mencacati akidah tauhid dari ruqyah dan tamaim yang syirik. Nah, ini boleh kasih naat ya, asyirkiyah. Ya, paham ini? Ruqa dan tamaim yang syirik. Terus Maja'a fir ruqa wat tamaim. Apa yang datang berkaitan dengan ruqyah dan tamaim. Ai minan nahyi amma la yajuzu minha. Dari larangan dari apa-apa yang tidak diperbolehkan. Ya, karena nanti akan ada rincian ya. Seperti ruqyah misalnya. Ruqyah itu tidak diharamkan mutlak. Orang ruqyah dengan Al-Qur'an ya, betul-betul dia bersandar tawakal hanya kepada Allah, itu boleh. Boleh. Tidak, jangan sapu rata semua ruqyah. Ya, ini sekali lagi ada rincian ya, ada rincian di dalamnya. Terus fi sahihaini. Fi sahih yaitu pada dua yang sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Terus
an Abi Bashirin huwa sahabiyun syahida ghazwatal khandaqi wa mata ba'da sittin. An Abi Bashir, dia adalah sahabat yang syahid pada perang Khandaq. Bukan syahid. Syahidah itu, syahidah, perhatikan. Syahidah itu menyaksikan, maksudnya ikut. Ya. Tidak harus dia meninggal di situ. Ya. Paham ini? Kecuali bilang kutila syahidana, baru meninggal. Ini syahidah maksudnya menyaksikan. Ya, ikut perang. Ya, Khandaq. Bukan syahid ya? Ayo, lanjut. Dia adalah sahabat yang ikut perang Khandaq dan beliau meninggal pada usianya yang lebih dari 60 tahun. Ba'da sitin, innallaha alam, apakah di atas tahun 60 Hijriah atau umurnya yang di atas 60 tahun. Ini bisa dipastikan dengan melihat kitab-kitab biografi ya. Paham ya? Kita cari Abu Bashir, itu akan muncul biasanya namanya, kalau ada muncul namanya, nasabnya, seterusnya, nanti disebutkan lahirnya kapan. Ya, paham ini? Meninggalnya kapan? Nah, baru situ ketahuan sitin yang diinginkan apa? Apakah umurnya yang lebih 60 tahun atau dia meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Allah alam. Lanjut, Kiladatun ma yu'allaku fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Kilada yakni apa yang digantungkan pada leher onta atau selainnya. Ya, jadi ini bukan katok-katok juga ya. Ini ada, kalau sapi di kampung itu ada digantungkan katok-katok. Atau katok-katok. Itu bambu dipotong, baru ada bijinya, ada batu atau. Jadi kalau dia makan kan goyang-goyang jadi bunyi. Baru tahu itu sapi, ada sapi situ. Nah, bukan yang begitu. Itu tujuannya kan untuk tanda saja. Oh, bunyi ya, ditahu bilang ini ada sapinya. Bisa paham ya? Ya, sekali lagi ini bukan sekadar ikatan ya, bukan berarti tidak boleh kita ikat sapi, onta apa enggak. Ya, bukan itu yang diinginkan. Terus watarun ay wahidu autaril qausi. Dia adalah mufrad dari bentuk mufrad dari tali busur panah. Tali busur ya, busur panah. Oke. Terus au kiladatun syakkun minar rawi halil kiladatu muqayyadatun bikauniha min watrin au mutlaqatun minal watari wa ghairihi. Minal watari wa ghairihi. Ya. Au kilada yaitu si rawi ragu. Ya, ada keraguan dari rawi. Ini kan Nabi memerintahkan tidaklah ada dibiarkan satupun onta apa ikatan yang ada di leher onta dari tali busur, atau dia bilang aukilan atau ikatan secara mutlak, mau dari tali busur atau yang lainnya. Di sini ragu dari rawi. Terus apakah ini adalah kalung yang dikaitkan dengan watarin yaitu tali busur atau secara mutlak dari tali busur atau yang lainnya dan selainnya. Terus al-makna al-ijmali lil hadisi, makna secara global hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nasi bi izalatil qalaidil lati fi riqabil ibli allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afati. Ini yang dimaksud tadi. Tujuan diikat atau dipasangnya ikatan tersebut. Jadi terjemahkan dulu. Bahwasanya Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW mengutus pada sebagian safarnya orang yang menyeru kepada manusia untuk melepas kalung yang berada pada leher onta. Kalung yang bagaimana? Apakah semua kalung, semua ikatan dilepas? Dikasih sifat allati, yang kalung yang diinginkan dengannya untuk mencegah ain dan mencegah bala, mencegah afat, penyakit, afat, musibah. Ini yang disuruh dilepas, dibuang, dihilangkan. Talinya tali kekang, tapu ki, tidak bisa ontanya lari. Ya, siapa tanggung jawab? Ya, Rasyidin. Bisa paham ya?
Jadi tali atau kalung yang disuruh dilepas oleh Nabi SAW adalah kalung atau ikatan dari tali busur dan yang lainnya yang diinginkan dengannya, diniatkan untuk menjaga onta tersebut dari ain. Satu. Atau dari afat, penyakit, musibah, malapetaka. Ini yang disuruh cabut. Sama tuh dengan yang sebelumnya. Ya. Lelaki yang di tangannya ada atau di adut apa kita bilang ini bahasa Indonesianya? Lengannya. Ini otot ya. Nah, di sini ada ikatan benang. Paham ini? Ternyata dia pasang itu untuk menjaga dirinya dari penyakit. Nah, ini disuruh putus. Ya, bahkan diputus langsung sama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya bukan sekedar ikatan-ikatan begitu ya, paham ini? Misalnya kita habis makan nasi kuning, ya ada ada karetnya, ada galang-galang, ya ditaruh ya tidak sadar ditaruh di pergelangan tangannya, bukan itu. Ya, itu kenapa kau pasang-pasang karet? Kau lupai. Ya, saya lupa tadi, saya makan nasi kuning ada ikatan karetnya, saya taruh di tanganku. Bukan itu yang dimaksud, tapi ini benda sakral kalau orang bilang ya. Ini ada pengaruhnya ini. Ya, bisa menjaga begini. Nah, ini yang kesyirikan. Tidak boleh. Ayo, lanjut. Lianna dzalika minasyirki allazi tajibu izalatuhu. Subhanallah. Coba ya, Syekh Fauzan menjelaskan kenapa disuruh putus, disuruh buang itu tali-tali itu? Karena sungguhnya hal tersebut merupakan adalah bentuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Wajib dihilangkan ya, tidak boleh ada seperti ini di badan kita. Ingat ya, sudah ada ancaman ya. Hadis sebelumnya ya. Kapan itu masih ada sama kamu kemudian kamu meninggal? Ancamannya apa? Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan itu hati-hati. Ya. Jadi ini kesyirikan, jangan pernah sekalipun kita anggap enteng, anggap remeh. Ini dunia akhirat ini ya. Paham ini? Selalu ingat saja itu kesyirikan, kapan itu syirik akbar, ya. Pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal, itu khalidina fiha. Fi nari jahannam khalidina fiha. Coba antum merenung sebentar saja. Ya, kita tersiksa saja dengan panas, ya. Coba misalnya mati lampu, mati AC, bambang ya. Ada apalagi Masya Allah ini masjid, ya. Jendelanya ya sedikit, ya. Kacanya banyak tapi mungkin tidak bisa dibuka ya sebelah sini. Kalau mati listrik, bagaimana kira-kira hawanya Ramadan? Asli, ya, Bambang. Itu panas baru, sedikit sekali, tidak ada apa-apanya dibanding panas matahari yang asli ini. Nah itu panas nanti di akhirat itu puluhan kali lipat. Itu berapa? 70 ya? Berapa? 70 kali lipat dari api dunia. Itu api sudah, ya, bukan sekedar hawa panas, api. Ya. Dan ini kalau musyrikin ya dia terjatuh dalam syirik akbar, tidak bertobat sebelum meninggal, itu khalidina fiha. Bisa pahami? Bahkan dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Allah akan haramkan bagi dirinya surga. Jadi pahami? Baik. Dan itu bisa lihat keadaan dan kondisi penduduk neraka. Perkara-perkara yang sangat mengerikan. Ya. Perkara yang sangat mengerikan. Terus. Munasabatul hadis lil babi. Kecocokan hadis pada bab. Min haitsu annahu yadullu ala anna taqlidal ibli wa nahwiha al autaro wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun. Li'annahu min ta'liqit tamaimi al-muharramati. Dari sisi tinjauan bahwasanya dia menunjukkan atas mengikat kepada onta atau selainnya dengan menggunakan tali busur panah atau apa yang semakna dengannya untuk mencegah bala. Ya, hukum syai itu bukan hanya tali. Ya. Bukan hanya tali busur, tapi wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Jadi mungkin dari tempel, dipasang, ya. Sama kita di kampung itu dari kecil kita lihat semua tiang kapal, ya. Tiang kapal ya. Jadi
Di ujungnya itu ada bulu-bulu. Pernah dapat ada bulu-bulu di tiang kapal. Tiang kapal kayu. Di ujungnya ada bulu. Pernah lihat kapal? Ya itu silakan tanya kepada pemilik kapal atau yang bikin kapal. Itu untuk apa itu bulu ditaruh di situ? Paham ini? Itu bukan hiasan, bukan apa ya. Itu ada keyakinan tertentu berkenaan dengan bulu-bulu yang disimpan di atas. Saya pahami? Tapi kalau Allah bilang tenggelam, biar bulunya penuh di sini, penuh bulu semua. Talan tonji. Kan begitu. Tapi itu ada keyakinannya itu. Tidak sembarangan. Ya, ya ada makna-maknanya yang diinginkan. Naudzubillah. Ini semua bentuk kesyirikan. Terus. Sesungguhnya dia dianggap menggantungkan tamimah-tamimah yang diharamkan. Ini masuk, ya bukan dianggap. Masuk dalam ta'liqit tamaimi al-muharramah. Terus. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis? Al-awwal anna ta'liqal autari lidaf'il afati fi hukmi tamaimi fit tahrimi. Bahwasanya menggantung tali busur untuk mencegah bala masuk pada hukum tamimah yang diharamkan. Ini kan sebelumnya ini bab tentang apa? Bab sebelumnya, coba baca judul babnya. Bab sebelum ini. Coba kalian lihat. Babu minasyirki. Kasih besar suaranya, ya. Babu minasyirki. Babu minasyirki lubsul halqati wa khayti wa nahwihima. Wal khayti wa nahmihima Li raf'il bala au daf'i. Itu masuk semua di sini. Masuk. Jadi bab ini dan bab sebelumnya itu masih saling berkaitan erat. Ya. Kan ditanya, coba tanya, kenapa itu ada tali busur di situ? Kan busur kan kau pakai mana, bukan? Kau taruh di leher onta kan? Kau tali kekang, ya tali kekang. Ini tali busur. Tali busur panah dia ikat di leher onta. Kenapa sikonya? Kenapa kau ikat di situ? Nah, ketika dijawab, supaya tidak kena air ini onta, supaya tidak kena musibah, kena celaka begini. Nah, ini masuk. Ya, masuk ke bab sebelumnya itu masuk kesyirikan, itu haram. Nah, ini yang beliau maksud. Ini maksudnya fi hukmi tamaimi fit tahrimi. Dan yang lainnya masih sama dia. Cuma modelnya beda. Iya. Kalau yang bab sebelumnya itu benang, iya. Paham ini? Ini sudah tali busur. Dan ini bukan di manusia tapi di binatang. Dan ini sekali lagi tidak mau binatang yang diikat, orang, anak kecil, mobil dan seterusnya, ya. Paham ini? Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Terus. Asani izalatul munkari. Yang kedua adalah menyingkirkan kemungkaran. Ya, ini hendaknya kita menghilangkan kemungkaran. Tapi ingat, fikih dalam amar ma'ruf nahi munkar itu apa kata Nabi SAW? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat mungkaran dalam susunan syarat, berarti kemungkaran apapun. Ya, kemungkaran apapun. Kamu lihat, maka rubah dengan tangan. Ya. Ini tangan dengan kekuasaan, ini bagi orang-orang yang memang punya kekuasaan. Ya, kalau di sini mungkin Rasyidin, ya, Ramadan. Nah, dia disuruh ke bosnya santri, kepala santri. Ya, paham ini? Kalau misalnya kita di negara ini, ya ada aparat kepolisian, ada tentara, ada itu yang punya tangan. Di sini Nabi SAW kenapa? Utusan, ya, suruh cabut semua itu. Itu Nabi siapa? Di samping beliau Nabi dan Rasul, beliau sebagai kepala negara. Sebagai pemimpin kepala negara. Ya. Bisa dipahami. Jadi beliau punya wewenang, ya sudah. Ya, kalau tidak mau paksa. Nah, ini dengan tangan. Oleh karena itu Nabi bilang fa illam yastati fa bilisan. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Nah, ini tahu diri kita, jangan sampai tidak usah, saya punya kekuasaan, saya begini. Jago karate. Bukan jaga karatenya. Ya. Paham ini? Lihat siapa ki. Ya. Paham ini? Bukan sabuknya yang dilihat, sabuk hitam, sabuk apa, bukan. Posisinya kita sebagai apa? Kita punya. Kalau misalnya itu di keluarga kita, kita bisa rubah dengan tangan.
Oleh karena itu kalau tidak mampu dengan lisan, ya. Fa illam yastati fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Bukan berarti tidak, saya tidak mau lemah imanku. Berarti ya, mau terus rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Dilihat kemampuan tak. Itu paling minimalnya sehingga kita tidak ikrar terhadap kemungkaran. Tetap harus kita ingkari. Kalau ketika kita tidak mampu, memang tidak mampu dengan tangan, dengan hati, harus dengan dengan tangan dan dengan lisan, maka memang harus dengan hati saja. Jangan sota-sota, tidak saya mau cara ramai Ustaz. Ujung-ujungnya tambah kacau. Ya, karena memang asalnya tidak mampu. Jadi lihat ya. Jangan seperti sebagian orang ya sudah salah dalam perkara ini, dia pergi video viralkan ya sudah jadi musibah ya. Kesyirikan yang asalnya tidak pernah dikenal oleh orang ya jadi ditahu, bilang ada tempat begitu di situ. Yang kedua, yang asalnya biasa-biasa saja karena mungkin salah-salah cara mengingkari kemungkarannya malah dibangun lebih megah. Ya, yang sebelumnya cuman cor biasa, pin di semen, di keramik. Ya, pin di tegel gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak paham mengingkari kemungkaran. Karena seperti itu. Ya, pulang kampungnya dihancurkan. Masyarakat marah, dakwah kena imbasnya, pahami? Kuburannya asalnya biasa-biasa saja, malah dibangun, dikasih pagar, dikasih penjaga, sapam apa semua. Itu gara-gara tidak paham perkara ini. Bisa paham ya? Kalau memang kita tidak mampu dengan tangan, tidak harus dengan tangan, turun ke bawah dengan lisan. Karena kita cuma rakyat biasa. Itu pun lisan kalau mampu, kalau tidak mampu, turun lagi dengan hati. Jangan dipaksa. Ya, lanjut terakhir nomor 3. As-salis tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Nah ini penting sekali ini ya. Apa itu artinya? Menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Nah, ini yang kurang kita ya. Kalau tema-tema umum Masya Allah ya, apalagi masyarakat. Ya, perkara-perkara tentang penyakit-penyakit hati, penyakit ini Masya Allah luar biasa. Mereka suka secara umum. Tapi perkara-perkara yang bisa menjaga akidah mereka ini kurang. Karena bagaimana mau menyampaikan perkara yang bisa menjaga akidah? Ustaznya saja, kiainya saja hancur akidahnya. Paham saudara? Paham ini? Paham cara berpikirnya ini? Bagaimana dia bisa menyampaikan perkara yang bisa menjaga, melindungi akidah kaum muslimin? Dia sendiri rusak akidahnya. Paham ini? Walaupun retorika Masya Allah, apalagi urusan ya begini khilafah Islamnya, berapi-api. Ya, dan yang lainnya ya. Tapi akidahnya, manhajnya, tidak garu-garuan. Bagaimana dia bisa diharapkan tablighun nasi ma yasunu akidah? Tidak bisa. Harus dia dulu bagus ya. Kalau mau menyampaikan yang begini, dia dulu perbaiki akidahnya, tauhidnya. Baru dia bisa menyampaikan hal tersebut kepada manusia. Kalau dia sendiri miring, bengkok hancur, ya pasti ajarannya jauh gitu. Ya, datang kok lah. Kalau ada hajatmu datang kok ke situ. Bawa kok ayam putih. Ya, ayam putih, ayam potong ya. Atau sembeli di situ. Nah, ini. Amin. Dah heran ketika ada yang menyampaikan begitu. Karena memang dia sendiri sudah rusak. Jadi, ya. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini penting ya. Jadi ini syarat bahwasanya kita dulu yang paling pertama harus memperbaiki akidah kita, menjaga akidah kita. Baru setelah itu kita tabligh. Ya, kita tablighun nas. Kita sampaikan kepada manusia. Baik. Jadi sekali lagi ini perkara-perkara yang jarang. Ya, coba lihat kesyirikan di tengah kita. Bukannya malah diingatkan manusia ini tidak boleh, ini haram, ya. Paham ini? Malah mungkin dilestarikan. Ya. Ya, diwarisi turun-temurun, bahkan dipesan sebelum meninggal, ini jaga ini kerisnya ini, yang ini keris ini selama ada dalam rumah begini. Ya, sampai ada yang bilang itu, ada yang badi keris kalau ini berdiri sendiri, berdiri sendiri. Ya, paham ini? Goyang-goyang, kalau ada bahaya goyang-goyang katanya, kayak mau tacabu, itu tidak ada semua itu. Ya, kalau memang ada yang seperti itu berarti permainan jin. Ya. Ada Ustaz, bisa begini, berdiri sendiri kerisnya. Coba siapa kasih berdiri? Keris mau berdiri sendiri, tidak ada kakinya. Paham ini? Itu permainan jin. Jangankan keris berdiri. Paham ini? Singgasananya, istananya siapa? Ratu Saba. Iya, dikasih pindah sama jin. Ya. Satu kali berkedip Nabi Sulaiman sudah ada di depan
matanya Nabi Sulaiman. Kuat itu. Kalau ifrit dia bilang sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, kau bala antakuma mimma qamik. Ini lama. Ya. Tapi yang paling cepat itu tadi. Oh, saya bisa lebih anu lagi. Ya. Paham ini? Yang punya ilmu. Paham ini? Satu kali kedipan mata sudah ada. Ya, Ratu Saba dan beserta anunya. Coba lihat. Itu kuatnya jin itu. Paham ini? Kuatnya jin. Ya, jangan keris mau dikasih berdiri begini ya. Mau kasih terbang-terbang. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita belum pernah lihat ya seperti itu. Ya. Bisa paham ini? Jangankan keris terbang ya, orang terbang saja banyak ya. Terbang di atas air, berjalan di atas air. Paham ini? Ya, kalau Syekhul Islam bilang kalau dapat yang begitu-begitu, kembalikan ke orang tersebut. Ya. Kalau dia memang orang soleh, orang taat kepada Allah, bisa jadi itu karomah. Jadi kalau dilihat orang tidak pernah sholat, ya biar mandi tidak pernah, pongor umi podeng, itu bisa jadi itu tipuan-tipuan syaitan. Bisa dipahami? Ini perkara akidah penting ya. Kita belajar terlebih dahulu, pelajari baru sampaikan. Saya paham ini? Karena fakidus syai' la yu'tih. Fakidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia bisa berikan. Ketika akidahnya ya rusak, ya paham ini, melenceng dari akidah yang benar, ya dia tidak punya akidah yang lurus. Bagaimana dia bisa ajarkan kepada orang akidah yang lurus? Yang dia bisa berikan apa yang dia punya, kan begitu. Yang dia punya yang rusak, akidah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, ya itu juga yang diajarkan. Bisa pahami? Fakir syai' la yu'ti. Dia tidak punya akidah yang lurus, yang benar, tauhid, ya tidak bisa dia berikan sama orang, ajarkan kepada orang lain. Harus dia dulu yang belajar, harus dia dulu perbaiki akidahnya, tauhidnya, baru dia bisa dakwahkan, sampaikan kepada manusia. Oleh karena itu jangan heran ya, sekali lagi saya tegaskan, jangan heran ketika banyak kesyirikan tersebar di tengah kaum muslimin. Kenapa? Dai-dainya, ustadz-ustadznya, dan nyelenya itu ya tidak menyampaikan. Bahkan dia mungkin yang suruh. Jadi susah. Bagaimana mau hilang? Ya setiap ikut majelis taklim, kajian apa semua, ya itu yang dipesankan. Ya air minumnya saja, ya tidak jatuh ke tanah. Ya jatuhnya ke tangan. Ya orang-orang yang belajar sama dia. Ini berkah ini saya berkah air minumnya Ustaz Musakir. Ya berkah ada teh giginya. Ya paham ini? Bisa paham ini? Itu gulu, ya kesyirikan. Bentuk gulu dalam menyikapi orang-orang soleh. Sekian. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.